Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba ya mempush video terbaru pada hari ini. Selamat P1 tanpa formasi ya, 100% tinggal resume harusnya di SSC ASN 2023. Jadi Bapak Ibu ya yang masuk dalam kategori P1 tanpa formasi itu ada beberapa data yang Bapak Ibu ya 100% harus perbaiki agar nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu bisa resume di portal SSC ASN pastinya. Nah, di sini selain itu ada kabar gembira resmi ya dari Kemenpan RB di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan rencana pemerintah dalam pelaksanaan atau membuka seleksi P3K atau seleksi CASN tahun 2023, yang mana yang akan dibuka itu adalah seleksi CPNS dan seleksi P3K, termasuk seleksi P3K guru Bapak Ibu. Nah, di sini untuk tahun 2003 apakah P1, P2, P3 bisa lolos 100% menjadi ASN? Insya Allah kita akan menunggu kabar baru lagi dari Panselnas, terutama dari Kemenpan RB, apakah nantinya akan rilis lagi Permenpan RB baru ya untuk mengakomodir Bapak Ibu ya guru lolos PG, baik itu P1 tentunya juga P2 dan P3 untuk menjadi ASN di tahun 2023 Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Jadi di sini informasi pertama ya, selamat bagi P1 tanpa formasi ya, 100% tinggal resume SSC ASN 2023 dan kabar baik Kemenpan untuk semua honorer. Bapak Ibu perlu memahami bahwa P1 tanpa formasi 2021 dan 2022 tidak mungkin lagi mengikuti tes P3K di tahun 2023. Ya, tidak mungkin ya dites lagi Bapak Ibu ya. Yang mungkin itu adalah langsung penempatan, langsung diangkat menjadi ASN, karena yang namanya P1 tanpa formasi itu sudah lulus PG, ngapain harus dites lagi Bapak Ibu ya. Istilahnya kita sisa menunggu resume aja di SSC ASN agar bisa mendapatkan penempatan. Asumsi ini muncul dengan status P1 yang sudah lolos PG di 2021 dan merupakan bagian dari 193.954 guru PG yang butuh penuntasan di tahun 2023. Bapak Ibu perlu pahami bahwa P1 tanpa formasi itu menjadi prioritas karena sudah lolos PG Bapak Ibu ya, dan merupakan bagian 193.954 guru lulus PG yang harus dituntaskan. Jadi tidak adil rasanya kalau P1 tanpa formasi dites di tahun 2023. Yang adil itu adalah sisa resum agar bisa mendapatkan penempatan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini P1 tanpa formasi dari beberapa pemaparan Kemendikbudristek itu menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Itu menjadi prioritas bagaimana dituntaskan di 2023, dan kendalanya kemarin itu persoalan formasi sehingga muncullah kategori P1 tanpa formasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Intinya P1 tanpa formasi itu perbaiki data Dapodik. Jangan sampai nanti di tahun 2023 ketika Bapak Ibu resume itu gagal lagi resumnya karena ada kendala di data individu Bapak Ibu di Dapodik. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini Bapak Ibu lihat ya, ada pemaparan penting dari Ibu Hasna ya, selaku salah satu pentolan dari honorer. Beliau mengingatkan kepada seluruh P1, P2, P3 agar mempersiapkan diri untuk perekrutan 2023 Bapak Ibu ya. Ini untuk P1,
P2 dan P3 yang datanya sudah terkunci. Ingat Bapak Ibu ya, data Bapak Ibu di database itu sudah terkunci bagi P1, P2 dan P3. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan itu adalah bagaimana memperbaiki data Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK atau PAI itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Ingat ya, kita tidak bisa lanjut resum di 2023. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Insya Allah Februari mulai ada perekrutan. Semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja. Jadi ingat ya, untuk P1, P2, P3 database Bapak Ibu itu sudah terkunci di database Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu perbaiki data Dapodik Bapak Ibu masing-masing ya, agar nantinya ya aman ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya dari 193.954 pelamar P1 nantinya ada sekitar 65.954 yang berupaya dituntaskan pemerintah di tahun 2023. Yang mana ini 65.000 ini terbagi dua. Ada yang masih terdapat kebutuhan dan ada yang tidak terdapat kebutuhan. Ini semuanya diupayakan dituntaskan di tahun 2023 melalui 3 paket kebijakan Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu memahami juga bahwa untuk kebutuhan ASN di tahun 2023 itu sangat fantastis Bapak Ibu ya. Itu sangat fantastis. Bayangkan untuk total kebutuhan ASN saja khusus guru dan tendik di tahun 2023 itu mencapai 662.919. Sehingga itu sangat besar Bapak Ibu ya menurut admin, dan bisa mengcover 65.000 guru lulus PG tanpa formasi di tahun 2023. Jadi ini yang harus direalisasikan pemerintah, bagaimana betul-betul total kebutuhan ASN ini bisa berubah menjadi formasi yang nantinya bisa mengakomodir semua P1 tanpa formasi. Amin ya. Itu yang kita tunggu-tunggu gebrakan pemerintah. Sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Mas Menteri, bakal ada kejutan untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 dari Mendikbudristek Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya di radar Sudbar ya, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 jangan berputus asa. Pasalnya akan ada kejutan dari Mas Nadiem Makarim untuk guru honorer. Menurut pelaksana tugas PLT Ibu Nunuk mengatakan Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari guru honorer itu dituntaskan pada tahun 2023. Amin ya, mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya, penuntasan betul-betul terjadi di tahun 2023. Artinya guru honorer termasuk lulus PG hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K. Tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku Bapak Ibu. Pak Menteri Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer. Makanya akan ada regulasi baru lagi untuk 2023, kata Nunuk Suryani hari Rabu 22 November 2023 ya. Jadi intinya pelamar PG ya atau guru honorer lulus PG tanpa formasi itu nantinya akan diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus. Apakah kebijakan khususnya itu tinggal resum kemudian diangkat ASN? Mudah-mudahan saja seperti itu. Karena yang namanya P1 berarti dia sudah lolos PG, punya hak untuk diangkat menjadi ASN Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya ada sebanyak 127.000 yang sudah pasti diangkat menjadi P3K, namun masih tersisa 65.000 yang belum mendapatkan formasi. Ini yang akan berupaya dituntaskan di tahun 2023. Nah, di sini ada juga kabar gembira dari Kemenpan RB langsung di Instagram resminya. Di sini dikatakan
tidak lama lagi kita akan menyambut tahun 2023 nih. Ini ya, ini resmi Bapak Ibu ya, karena dipost di Instagram resmi Kemenpan RB. Di sini dikatakan tidak lama lagi kita akan menyambut tahun 2023 nih. Di 2023 pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen CASN, baik CPNS maupun P3K. Terdapat 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM pada pengadaan tahun 2023 nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat apa arah kebijakannya. Ini juga postingan dari Kemenpan Bapak Ibu. Di sini dikatakan Menpan RB ya, pastikan pemerintah buka CASN tahun 2023. Nah, kemudian di sini dibacakan pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari CPNS dan P3K. Khusus untuk seleksi CPNS tahun 2023 diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Permenpan RB nomor 45 tahun 2022. Untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru Bapak Ibu ya. Jadi untuk P3K nantinya itu difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tentunya tenaga teknis lainnya. Ini khusus untuk P3K, info resmi dari Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas. Alhamdulillah ya. Nah, di sini beliau menambahkan lagi di halaman Instagram resmi Kemenpan bahwasanya ada 4 arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Pengadaan ASN tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM Bapak Ibu ya. Yang pertama, fokus ya pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan sebagai langkah penyelesaian masalah tenaga non ASN. Jadi nantinya di P3K 2023 itu akan memfokuskan untuk penuntasan tenaga non ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan. Poin pertama ini tentunya menjadi kabar gembira bagi seluruh guru honorer Bapak Ibu ya, termasuk P1, P2, P3 tanpa formasi. Kemudian poin kedua, memberi kesempatan rekrutmen talenta-talenta digital, data scientist dan bidang-bidang lain secara terukur. Kemudian ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Yang keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.